dari PKS mengusulkan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa sebaiknya harus ada distribusi merata tentang kapasitas seorang guru di setiap sekolah yang butuh pendampingan. Opini Yeni. Ada distribusi merata tentang kapasitas seorang guru di setiap sekolah yang butuh pendampingan. Betul. Jadi yang dilakukan sekarang adalah mendata semua guru penggerak dan dia akan diberi kayak magang di sebuah sekolah untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru setempat. Berarti supaya kualitasnya sama. Ide itu fraksi PKS Kak sudah Ya, berikan ke sudah Dinas berikan. Pendidikan. Ya, itulah dalam hal sumbang ini si SD kita. dan SMP ya. SD dan SMP Kalau karena untuk teman-teman di provinsi untuk tingkat itu belum SMA, saya belum pernah komunikasi ya, tapi mudah-mudahan ini bisa khusus. kita Iya, sampaikan sehingga bisa mengakomodir lah kasihan terkait masalah sekali. mutu pendidikan. Iya, jadi kasihan sekali anak-anak yang sudah tidak mampu, Betul. sudah itu jauh dari rumahnya, sekolahnya, Betul. terus apalagi kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu. Ya, bicara Yang masalah tadi kondisi saya lanjut ekonomi. tadi ini, yang tadi dibilang apa lagi namanya? Beasiswa. Tunggu dulu, sebentar itu kita tahan dulu sih beasiswanya. Terkait zonasi, Yang kemudian surat-surat prestasi. itu, surat-surat. Ya, surat keterangan. Surat keterangan. Apakah ada indikasi ibu orang tua murid, artinya teman kita Kak yang di Ramsis, saya kayaknya orang bisa buat suket hikmah itu bagaimana, jadi menyampaikan aspirasi ke saya karena memang anggota ini saya harus sampaikan kemana. Jadi begini, ini, Kak, gitu, Kak. soal terkait perpindahan administrasi, numpang sementara, ya numpang sementara kakak ini sebenarnya kalau pemerintah mau bertindak tegas harusnya tidak boleh memudahkan seorang anak yang numpang kakak selain sama orang tuanya. Tapi kan Kak, kalau datang ke Dukcapil kan ya mana ditahu ya kalau orang Dukcapil. Oh enggak bisa, dia harus alasannya tahu. apa gitu. Dia harus tahu orang tuanya ini domisilinya di mana. Kok bisa dia pindah tiba-tiba dia menjadi anak angkat tantenya karena dekat dari sekolahnya seperti itu. Kalau ini mau dikatakan. Tapi ada juga fenomena lain. Ada orang tua yang memang dia sudah pindah, ini pindah betulan ini, bukan dia nebeng. Tapi dia lupa urus administrasinya. Salah sendiri itu Kak. Jadi akhirnya sebenarnya tidak bisa juga tahu kita bilang dia salah sendiri. Ya harus ada sosialisasi dari sekolah bahwa ibu-ibu karena anaknya sudah mau masuk sekolah SMP, tolong diperhatikan itu surat-suratnya lengkap gitu Kak. Kakata harus kakata itu 6 bulan sebelum pendaftaran ya berlakunya. Perhatikan Ki, jadi harus ada simulasi ini yang kita akan dorong bahwa mereka ya kita akan dorong bahwa ada simulasi sebelum PPDB. Pokoknya terkait PPDB ini Kak, bagaimana mengakomodir anak-anak yang tidak bisa lewat donasi ataupun prestasi dan mereka harus tetap harus sekolah Kak. Karena kan tidak mungkin alternatif apalagi yang tidak punya biaya untuk swasta. Kalau swasta mah banyak Kak. Jadi kita punya tagline di Makassar ataupun di provinsi bahwa semua anak harus sekolah. Jadi berarti kalau seandainya ada nanti warga kita khususnya karena ini di Makassar ya Kak. Kalau ada warga kita yang SMP dan SMA semua mereka sudah tempuh itu dan mereka tidak dapat kota sekolah, akhirnya alternatif harus swasta, apakah mereka harus melapor kemana nih coba Kak? Kalau kami di pemerintah kota ya di Dinas Pendidikan. Atau jadi, boleh juga melalui kami di DPR. Betul. Nah ini teman-teman ya Kota Makassar untuk SD. Tapi ada catatan ya. SMP, tapi mereka tidak bisa lagi memilih sekolah yang dia suka. Karena di dalam sebuah sekolah ini juga biasa agak salah paham sedikit bahwa walaupun semua anak harus sekolah, tetapi ada kuota tertentu di sebuah sekolah yang kita tidak bisa melewati dari aturan atau regulasi yang ada. Misalnya dia hanya bisa menerima 8 kelas,
tidak boleh kita tambah-tambah jadi 12 kelas. Siapa tahu bilang, Tuh. Ibu Yeni saya di situ. Siap Saya minta didukung, maaf karena Dapodik ini Iya. kalau anak-anak tidak masuk Dapodik berarti dia menjadi siswa ilegal. Iya. Kasihan juga kan anak-anak. Iya. Ya bersabar dululah Baik. untuk bisa masuk di sekolah yang memang masih bisa menerima mereka. Oke. Itu salah satu solusi sehingga semua anak di Kota Bisa, Makassar betul. bisa sekolah. Ya. Sip. Tapi itu bagaimana itu Eh, PIP-nya oh, itu ya. loh. Ya, berbicara terkait beasiswa Karena ya, saya beasiswa ndak- aspirasi. iya. Kami di Sulawesi Tengah, alhamdulillah, karena kebetulan di DPR RI itu kita punya ALEK DPR RI Pusat, Ustazah Sakina Al-Jufri. Beliau berada di Komisi 10 Kak, bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah, sejak 2019 beliau dilantik sampai sekarang itu membawa oleh-oleh buat warga Sulawesi Tengah di 12 kabupaten 1 kota. Itu sebanyak 25.000 beasiswa PIP Program Indonesia Pintar SD 450 per anak per tahun, SMP 750. Itu SMA-nya 450 1 juta. sampai tamat. Artinya ini yang kita usulkan melalui jalur aspirasi dari Ustaz Sakina melalui struktur PKS. Jadi PIP kita. bedanya dengan KIP apa? Kalau untuk KIP ini Kartu Indonesia Pintar ini khusus untuk yang tingkat kuliah. Mereka dapatkan di kuliah. Jadi beasiswanya ada dua itu, yang PIP khusus kita mengakses beasiswa SD, SMP, SMA, dan KIP ini khusus untuk anak-anak yang kuliah, jenjang kuliah. Jadi kalau Iya. KIP tadi untuk yang tingkatan kuliah. kuliah, Iya. kalau PIP S1, S2. iya. Oh, Iya, tapi gitu, masalahnya Kakak. selalu disebut bilang KIP. Yang selama ini Bahasanya kami dapatkan seperti itu, PIP yang SD, SMP, SMA. Hmm. Dan itu kita selalu datang ke sekolah mengambil yang sudah secara reguler tidak keluar, data itulah yang PKS ambil. Tapi bagaimana itu yang ada syaratnya bahwa mereka boleh dapat beasiswa kalau dia terdaftar dalam Data DTKS. data Iya. DTKS. Artinya kalau kita ke sekolah kan selama ini langsung komunikasi pihak sekolah, operator, Tapi kalau kita langsung minta data Dapodik, Kak. Tapi kalau misalnya dia tidak masuk dalam data DTKS gimana? Pasti. Jadi data Tidak Dapodik bisa? itu, ya pasti tidak bisa. Oh, Data Dapodik itu Kak yang sayang diusulkan deh. sama pihak sekolah, seperti contoh ya, sekolah mengusulkan 100 secara reguler di Dinas Pendidikan, baik provinsi atau kabupaten kan tingkatannya. Nah pada saat mereka sudah mengusulkan semua, itu biasa memang dibatasi Kak kotanya. Nah yang tidak keluar kotanya itulah yang PKS ambil Bisa. kita usulkan melalui aspirasi Ibu Haja Sakina diambil Al-Jufri. sebagian Nah, aspirasi sekedar informasi masyarakat nih Kak, ya. di Sulawesi Tengah ada 25 PIP Kak, 25.000 penerima PIP. Wow. Dan ini Kak, kalau aspirasi ya, setahun dapatnya 450 per anak, SD, SMP 7,5, SMA. Nah, kalau pas pencoblosannya datang serangan fajar Kak, 350.000. Mudah-mudahan edukasi perjuangan pendidikan dari PKS melalui Ustaz Sakina Al-Jufri Komisi 10 ini bisa memberikan edukasi politik bahwa seperti ini loh. Karena banyak orang tidak pernah dapat beasiswa, baru kali ini Kak dapat beasiswa. Alhamdulillah dari aspirasi Ibu Haja Sakina Al-Jufri fraksi PKS. Nah, seperti itu Kak, alhamdulillah. Pokoknya semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Akhirnya bincang-bincang kita sore hari ini terkait pendidikan kita akhiri ya. Walaupun sebenarnya berbicara pendidikan itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Karena sering terjadi perubahan-perubahan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari hasil perbincangan kami ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Amin. Saya Yeni Rahman mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.